Kesulitan yang kami rasakan adalah terutama untuk pergaulan mereka. Di saat kami berjuang memberikan pendidikan dan juga berjuang untuk sekolahnya, tidak tertutup kemungkinan mereka bergaul karena memang situasi kondisi seperti ini. Kalau daerah sini kan ya begitulah, banyak yang narkoba gitu-gitu. Jadi daerah sini juga tercemar. Semoga mereka tahu dasar awal mereka di mana gitu, tinggal di mana, dan mereka harus punya acuan ke situ dan harus ngambil positifnya gitu, jangan ngambil negatifnya. Kalau dia ngambil negatifnya ya udah nggak ketemu. Perkenalkan, nama saya Abdul Mukti. Saya tinggal di RT 8 RW 03 Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Kita ketahui bahwa bukan rahasia umum lagi bahwa daerah Kota Bambu Selatan ini, khususnya RW 03, sudah dicap dengan kampung narkoba, dan hampir 50% anak yatim kami ini adalah orang-orang tuanya yang dulu terdampak daripada narkoba tersebut. Ini adalah tempat kelahiran saya. Baik dan buruknya ya saya harus menerima. Dalam arti kata menerima di sini tidak hanya pasrah, tapi ada beberapa yang saya lakukan beserta teman-teman, terutama untuk membina khususnya anak yatim yang di bawah binaan saya maupun anak-anak yang lain yang mungkin sebagai generasi penerus. Baknya tempat potnya itu berbentuk tinggi dia, tapi gorong-gorongnya seperti itu, ataupun benar potnya nggak terlalu besar ya, itu dia situ gantung, itu nggak ganggu tuh, enak, bagus tuh. Kalau dilihat dari suatu sisi kehidupan atau keseharian, memang kami rasakan sendiri betapa beratnya tinggal di daerah seperti ini, terutama stigma orang terhadap kami. Contoh dalam mencari pekerjaan ataupun dalam setiap kesempatan pasti mempunyai image yang tidak baik. Tapi buat saya pribadi dan teman-teman yang masih peduli, terutama untuk menjaga anak-anak kami, terutama anak yatim piatu dan juga masyarakat, biar bisa terhindar daripada dampak negatif dari situasi yang sekarang ini kami rasakan. Memang ini adalah satu kenyataan yang saya maupun teman-teman dari pengurus yatim ini melihat kondisi mereka. Mungkin dari awal ini orang-orang tua anak yatim sakit sampai meninggal ya kami yang mengurusi, sampai dengan ya mungkin anak-anak kami pun ya kami urusi seperti itu. Ini yang dapat kami lakukan dalam segi keterbatasan ekonomi, keterbatasan yang lainnya, tapi ada semangat tersendiri untuk membantu daripada kehidupan anak-anak tim kami yang terdampak dari situasi yang kami rasakan saat ini. Satu, dua, pukul. Ayo dong, stop. Pukul, tendang, masuk. Ya alhamdulillah, meskipun kampung yang disebut kampung narkoba atau kampung yang kumuh, terkenalnya tuh kampung Boncos. Kampung yang ada sekarang ini ya emang udah disebutnya emang udah kampung amburadul gitu. Ya kalau dibilang miris ya gimana ya, habis mau diapain lagi gitu, mau dikata apa gitu.
Tapi saya selaku pengurus jaga kampung ini dan jangan sampai kampung amburadul dalamnya amburadul. Saya usahakan meskipun di luar disebut kampung boncos atau gimana, saya utamakan di dalamnya tuh ada nilai-nilai positif gitu terhadap kampung ini. Pukul kanan, tendang kiri. Mengajak anak-anak positif, saya akan adakan tuh olahraga, suatu silat. Tarik, angkat, masuk, mundur, maju. Ya sangat dilema gitu, karena saya pikir jiwa saya netral. Yang saya punya jiwa saya netral dan saya tidak mau ikut campur urusan yang ranahnya bukan ranah saya gitu. Saya mau ngebimbing anak-anak saya untuk generasi yang akan datang, mereka punya modal untuk jaga diri dan di kampung ini apabila sudah diratakan, digusur, mereka akan mengenang semua gitu dari kampung ini gitu Bang. Jadi saya meninggalkan kenangan-kenangan yang lebih baik gitu, nggak kenangan yang buruk gitu di mata-mata mereka. Nama saya Elsa Triani, umur saya 12. Saya sekolah kelas 1 SMP dan saya yatim piatu. Kalau papa pas di dalam perut, kalau mama pas 8 bulan. Pengen ketemu sih pengen, tapi kalau misalnya udah takdirnya gini lah gimana? Ya biasanya sih kayak, kan ada foto tuh, kita curhat aja gitu, kadang-kadang curhat di WA gitu. Curhat ke temen lah gitu. Ini aku lagi kangen sama ini, sama almarhum mama, papa, nenek gitu-gitu. Kadang-kadang kalau misalnya nggak bisa nahan air mata tuh suka netesin gitu, suka nangis, kadang-kadang suka kayak meluk foto mama, papa, nenek gitu. Ada kegiatan apa di sekolah? Ada kegiatan PMR, Paskibra. Nanti di situ ada siapa aja? Ada banyak teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esa, Ya, Ibu. Ustaz. Ini kan buat masa depan Esa sendiri nantinya ke depan. Ya. Saya sih berharap nantinya Esa bisa jadi anak yang berguna ya, nanti bisa bermanfaat. Kalau misalnya ketemu dikenal sama Pak Ustadz, itu belum pernah ceritain, mungkin sama nenek kali. Kalau sama Pak Ustadz sih dijadiin mungkin anak murid lah. Ya mungkin kalau lagi iseng kadang suka sawatan, ngaji, sebisa dia. Alhamdulillah dapat ilmu, dapat lebih banyak ilmu lah dibanding sebelum ikut Pak Ustadz gitu. Dapat pelajaran yang kita ambil dari Pak Ustadz ngajar. Suka sih ngasih kayak ceramah gitu, jadi anak yang baik, nggak boleh nakal gitu-gitu. Jadi anak yang soleh-soleha gitu. Jangan jadi anak nakal lah. Gak usah ikut-ikutan yang enggak. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan untuk kemaslahatan anak yatim piatu. Beberapa tahun ke belakang memang jarang sekali untuk keagamaannya, tapi untuk saat ini alhamdulillah dengan adanya kerjasama saya dengan RW setempat maupun PRT, alhamdulillah semua kita bisa counter dengan pendidikan agama. Walaupun ya mungkin kendala itu pasti ada, tapi siapa-siapa sampai saat ini masih bisa terkendali. Kesulitan yang kami rasakan adalah terutama untuk pergaulan mereka. Di saat kami berjuang memberikan pendidikan dan juga berjuang untuk sekolahnya, tidak tertutup kemungkinan mereka bergaul
karena memang situasi kondisi seperti ini. Itu yang menjadikan kendala buat kami untuk bisa meng-backup daripada mengfilter pergaulan mereka. Makanya ada beberapa anak yatim kami langsung kami kirim ke pesantren untuk bisa menangkal daripada hal-hal yang negatif tersebut. Untuk lelah mungkin tidak ya, kalau lelah fisik mungkin manusiawi ya, lelah pikiran juga mungkin manusiawi, tapi ada semangat tersendiri selama ini kampung, tempat yang kami tinggal ini masih ada, maka kami tetap harus berjuang. Karena kalau kita tidak, kita sendiri yang mengurusi, siapa lagi yang akan mengurusi mereka. Alasannya satu pertama mengingat daripada anak-anak yatim kami ini dari segi ekonomi pun sangat lemah, walaupun saya pribadi dan keluarga maupun teman-teman pengurus juga mungkin banyak sekali keterbatasan, tapi dengan usaha kami, ikhtiar kami, ada beberapa donatur dan dermawan yang masih peduli kepada kami di sini. Banget tuh kalau misalnya tuh mau tuh daerah sini tuh jadi baik gitu-gitu, nggak mau tercemar gitu. Dan berharap kalau yang jualan itu bisa hilang lah gitu, nggak jualan lagi. Biar supaya jadi lebih bersih, lebih baik gitu-gitu. Jadi nggak ada nama yang nggak baik lah gitu, nggak ada percemaran buat jualan itu yang enggak lah. Siapa sih yang nggak pengen lihat kampungnya itu bersinar gitu. Dan kita juga gambaran ke depan ya mungkin mau gimana lagi gitu. Kalau memang nanti ke depannya harus konteksnya begini, ya kita udah punya planning ke depannya pasti begini gitu. Kita kembaliin lagi ke anak-anaknya ya. Meskipun kita sudah kasih masukan gitu, sebanyak apapun gitu, mereka timbul dewasa dan pola pikirnya pasti dewasa gitu. Nggak mungkin, pasti wacana saya sih semoga mereka tahu gitu dasar awal gitu, mereka di mana gitu, tinggal di mana, dan mereka harus punya acuan ke situ dan harus ngambil positifnya gitu, jangan ngambil negatifnya. Kalau dia ngambil negatifnya, ya udah nggak ketemu gitu. Bahasanya kan kalau mereka di luar sana nanti tergantung pergaulan mereka, Bang. Kita kembaliin lagi gitu. Yang penting saya dan pengurus yang lain sudah berusaha gitu. Saya sudah kasih masukan, saya sudah kasih ilmu gitu. Jangan buat candaan. Silat itu ilmu dan olahraga buat kalian. Apabila kalian nanti kedepannya diganggu orang, kalian sudah punya ilmu dan bisa jaga diri kalian. Minimal orang itu tidak kurang ajar sama kalian. Untuk saat ini kami mencoba untuk memberikan pendidikan dasar agama dengan cara memberikan pengajaran agama kepada mereka secara rutin dan juga memberikan keterampilan berupa kesenian hadroh maupun marawis, dan juga membekali mereka dengan satu seni budaya pencak silat agar mereka tetap bisa menatap masa depan yang lebih cerah lagi.
perkembangannya cukup baik ya menurut saya dari tahun ke tahun, karena memang semakin kita berikan pengetahuan agama, semakin kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga mereka mempunyai pola pikir yang baik, walaupun keseharian mereka tidak tutup kemungkinan mereka melihat peredaran tersebut, pemakai tersebut. Tapi dengan langkah kita memberikan filter kepada mereka, ya ini ada satu perubahan mindset dari mereka. Maka dari itu kami mencoba untuk bisa memberikan pemikiran kepada mereka bahwa ini hal yang tidak benar, agar mereka bisa mengkanter dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri dari keadaan yang kami rasakan saat ini. Yang saat ini kami bisa lakukan hanya itu. Di luar itu kami tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk bisa menuju ke harapan tersebut. Ingat, tidak ada yang candaan, tidak ada yang tertawa. Fokus. Mukanya lurus ke depan. Jelas saya sangat positif sekali ngambil langkah-langkah untuk anak-anak generasi yang akan datang untuk melestarikan budaya-budaya intinya yang positif. Gitu. Saya bikin silat itu di sini anggap dasar guru besar saya mengizinkan bahwa saya sudah boleh ngelatih anak-anak. Gitu. Saya sebelumnya izin dulu, nggak berani asal main ngajar-ngajar aja gitu. Kita tuh masih ada di atasan guru besar, apakah kita pantas untuk udah mengajar gitu. Itu Bang, kalau misalkan kita belum pantas dilihatnya, saya nggak berani gitu. Saat ini saya kurang lebih 30 orang. Karena adanya penggusuran, kemungkinan yang domisili tadinya ada di sana, sementara kan udah tidak domisili di sana lagi, karena rumahnya tergusur gitu, maupun pengontrak dan rumah sendiri. Jadi kalau mau ke sini, tuh, ya, pulang, tuh, gitu kan tuh. Kan, kursi sini nih, sini dulu nih. Digetus dulu baru keluar. Jadi diambil dulu, langsung. Tur, sini, baru ambil punnya nih. Mari, go. Alhamdulillah, sementara ini orang tua daripada anak-anak murid yang saya latihan mendukung adanya pencaksilat ini, dan masyarakat antusiasnya juga ya mohon maaf gitu, ada yang suka ngasih minum gitu, nyumbang sih ke saya gitu, meskipun saya tuh alhamdulillah ikhlas gitu. Nggak ada bahasanya silat itu dikenakan bayaran, sepeser pun tidak dikenakan bayaran gitu untuk silat ini. Makanya saya berpikir tadi kembali lagi, saya lahir dan tinggal di sini, di kampung ini, saya jangan sampai anak-anak generasi yang akan datang timbul sifatnya anarkis. Saya mau benahin yang itu dari permainan dia, dari bahasa dia bergaul gitu. Karena di sini kan kita nanamin adab, Bang, gitu, sopan santun gitu. Bukan karena saya ngajarin semata-mata silat aja gitu. Dari sekian persen anak-anak yang kami bantu, kami didik, dan mereka setelah lulus, alhamdulillah mereka sudah bisa bekerja dan juga mereka berumah tangga, dan juga mereka juga membantu lagi adik-adiknya yang lainnya. Itu adalah program kami yang kami buat agar mereka terus ada estafet daripada untuk memberikan
donasinya kepada adik-adiknya yang lainnya. Salah satunya itu. Yuk kita berikan applause buat Naga 9. Hormat. Sok. Ini adalah keinginan kami bersama di kehidupan di lingkungan Kota Bambu Selatan khusus RW 3 ini, menginginkan yang terbaik untuk kita menatap masa depan, terutama untuk anak-anak kita, generasi kita, wabil khusus untuk anak yatim kita, agar mereka nantinya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Ini kami lakukan sampai nanti akan ada rencana untuk pembebasan dari PT Djarum Indonesia. Kami tidak pungkiri itu. Mungkin sampai ya tempat ini terkosongkan seperti itu. Mungkin itu adalah terakhir kami berada di Kota Bambu Selatan ini. Kami tidak merasa kerugian karena semua yang kita lakukan, saya maupun pengurus, itu memang ikhlas karena Allah, karena didasari dengan kemanusiaan, karena kami anggap mereka anak-anak kami sendiri yang kalau mungkin kami tidak peduli, siapa lagi yang akan peduli. Cek, ambil kemari, ini udah di sini. Jadi berarti Ya, harapan saya dan harapan seluruh warga pasti menginginkan lingkungan tempat tinggal kita itu bersih dari peredaran gelap narkoba dan juga dari hal-hal yang negatif. Itu udah pasti adalah harapan kita semua. Semoga generasi-generasi khususnya di wilayah saya dan anak-anak didik saya, kamu bisa lihat. Gitu. Nanti kamu setelah dewasa, kamu bisa lihat yang mana yang baik dan mana yang buruk. Saya pesan sama kalian yang sekalian sudah dapat ilmu dari ayah berupa silat, berupa pukulan. Intinya jangan digunakan untuk berjago-jagoan.